untuk materi dasar-dasar pemindahan tanah mekanis, yang mana materi ini terkait dengan mata kuliah pemindahan tanah mekanis, PPTM, dan alat berat. Dasar di awalnya itu kita masuk ke materi sifat dan jenis tanah. Dapat dilihat di sini, pada dasarnya material tanah itu secara kondisi merupakan hal yang wajib kita ketahui karena merupakan dasar dalam pembangunan, ya, dasar dalam pembangunan konstruksi. Untuk konsep jenis tanah mungkin bisa masuk kepada secara rinci di mata kuliah mekanika tanah ataupun masuk ke lab tanah juga ya, untuk praktikum, dan pun untuk memperdalam dari kondisinya juga spesifik masalah pondasi, maka itu hal yang sangat penting gitu ya. Di sini untuk sifat dan jenis tanah secara umum yang mungkin telah banyak dijumpai ya. Baik, untuk material tanah itu sendiri itu sebenarnya dibagi atas 3 kondisi ya. Ada udara, ada air, dan ada partikel tanahnya ya. Jadi hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui nanti permasalahan kembang dan susut tanah ya. Ini dari properties masalah tanah ya, masa tanah. Sebelum jauh, di awal-awal mungkin di mata kuliah mekanika tanah pun sudah mempelajari tentang konsep tanah secara perhitungan berat jenis ya. Berat jenis total dari tanah itu ini dapat kita lihat ada gamma sama dengan W per V ya. W-nya itu merupakan kumulatif dari partikel udara dan air. Jadi ada WA itu berat udara, wake air, dan wake water itu berat air, dan WS itu berat tanahnya ya, atau partikel tanahnya. Sedangkan untuk V itu sama dengan volume air, volume water, dan volume tanahnya sendiri. Itu untuk berat jenis. Kemudian ada berat jenis kering juga. Gamma dry sama dengan WS per V. WS per V di sini merupakan berat partikel tanahnya per akumulasi dari ataupun total dari volume udara, volume air, dan volume tanah. Atau juga sama dengan nilai gamma, yaitu berat jenis totalnya per 1 tambah omega ya. Untuk omega itu merupakan kadar air ya. Kadar air dapat dilihat dari sini, rumusannya yaitu berat air per berat tanah ya, berat air per berat tanah. Baik, mungkin yang harus diketahui juga, kondisi tanah itu di dalam sifat pembangunan ada 3 konsep. Yang awal itu merupakan material tanah asli yang belum ada gangguan ya. Itu merupakan banking material namanya ya. Jadi kondisi tanah asli. Sedangkan dia nantinya jika sudah digali berarti sudah terganggu ya, lalu dipindahkan ke dalam dump truck mungkin pun atau alat angkut lainnya, itu sudah dalam kondisi loose material ya. Ada loose material atau kondisinya kondisi lepas. Dan juga yang ketiga, setelah dia diangkut kemudian dipindahkan ke satu tempat, misalnya untuk penimbunan, lalu dipadatkan gitu. Setelah itu dipadatkan, konsep tanahnya menjadi kondisinya compacted material atau material yang dipadatkan ya. Hal ini akan mempunyai prinsip pada saat dari bank ke loose, maka akan ada namanya swell nantinya dapat dilihat. Kemudian dari loose ke padat itu nanti ada faktor shrinkage ya, dapat kita lihat lebih jauh nantinya. Perbandingannya dapat dilihat seperti ini ya. Ini contoh saja ya, perkiraan lebih kurang begitu. Misalnya pada saat kondisi bank yard atau bank material itu ada 1 kubik yard tanah
yang akan digali ya, kondisi tanah asli. Kemudian kalau setelah digali dia akan menjadi ada pengembangan, ada faktor lepas ya yang disebut dengan loose material atau loose yard. Itu biasanya faktor kembang ini misalnya ada penambahan 25%. Faktor kembang ini akibat ada penambahan yaitu adanya udara ya, penambahan udara dan mungkin ada gangguan penambahan air dan lain-lain. Setelah itu dia akan ditumpahkan dan dipadatkan ya. Jadi ada compacted material dengan besaran misalnya lebih kecil daripada kondisi tanah aslinya 0,9. Karena pengaruhnya pada saat dipampatkan atau dipadatkan, udara dan air yang berada di dalam tanah tersebut atau butiran tanah tersebut maka akan keluar ya. Jadi kondisinya sudah menyusut. Dari kondisi ini, satuan-satuan yang harus kita ketahui untuk bank material itu biasanya menggunakan satuan bank kubik meter. Loose material itu biasanya menggunakan loose kubik meter, sedangkan compacted material itu biasanya menggunakan compacted kubik meter ya. Dalam hal penyusutan dan pengembangan kita bisa menghitung berapa load factor dari faktor kembang atau swell tanah ya, atau maka satuannya bisa kita hitung nanti menjadi persentase, maka swell persentasenya dapat kita hitung. Rumusannya itu load factor dari swellnya sama dengan 1/1 tambah berapa swellnya, SW-nya. Untuk load factor juga untuk faktor dari kondisi pemuatan ataupun dari kondisi tanahnya yang kembang tersebut, maka dapat kita lihat dari volume bank ya per volume loose, volume asli per volume lepas. Swell itu sendiri dapat dirumuskan menjadi berat kondisi asli per berat kondisi lepas, ini L ya, WL dikurang 1 dikalikan 100. Dapatlah nilai persentasenya secara utuh. Ini untuk faktor swell. Kemudian untuk faktor shrinkage dapat kita lihat rumusannya. Shrinkage faktor sama dengan 1 dikurangkan SH. 1 dikurangkan SH. Untuk shrinkage faktor juga dapat kita hitung melalui volume padat ya, volume compacted per volume bank per volume asli. Volume compacted merupakan volume padat ya. Jadi nilai SH-nya sendiri itu bisa kita hitung juga melalui 1 kurang berat asli per berat padat kalikan 100. Itu untuk persentase dari nilai shrinkage. Ini contoh dari saya ambil ada referensi dari hasilnya bahwa ada persentase kembang dan faktor pemuatan gitu ya. Misalnya jenis tanah lempung kering itu 35% faktor kembangnya, lempung basah 35%, sampai di sini ada batuan sedimen 40% ya. Faktor pemuatannya begitu juga, ada 0,74 ya sampai 0,71 dari batuan sedimen. Contoh soal begini. Jika sebanyak 2000 bank kubik meter tanah kering dipindahkan, maka berapa volume tanah tersebut dalam kondisi lepas? Ya, jadi dalam kondisi lepasnya bisa kita perhitungkan. Dan berapa volume tanah tersebut dalam kondisi padat jika shrinkage faktornya 10%. Dari tabel yang telah ada sebelumnya, dari tabel swell dan LF didapatkan swellnya sama dengan 25% atau 0,25. Kita lihat itu dari konsep berat tanah kering. Tanah kering ini ya, tanah kering itu sama dengan 25% ya, ataupun 0,8-nya untuk LF. Dari tabel SW dan LF ini setelah didapatkan maka kita masukkan ke rumus tadi ya. Kita masukkan ke rumus tadi. Ada 2 rumus yang menjadi hubungan ya. LF sama dengan 1/1 tambah SW dan LF kedua sama dengan VB per FPL. Jadi 1/1 tambah SW, 1/1 tambah SW-nya 25% jadi 0,25, dan VB per PL, VB-nya kita ketahui tadi 2000 BCM. Ini dia 2000 per PL-nya ya, ini yang akan kita ketahui, yang akan kita cari, Maka PL ini bisa dikali silang. 1 dikalikan PL dan 1,25 dikalikan 2000 sama dengan 2500 dalam kondisi
loose kubik material. Kemudian kita bisa mencari juga berapa kondisi padatnya ya. Kondisi padatnya melalui dua rumusan juga, yaitu ini SF sama dengan 1 kurang SH dan SF sama dengan VC per VB. Jadi dapat kita lihat di sini 1 dikurangkan SH, SH-nya tadi merupakan nilai 10% ya, nilai 10% ya. Maka 1 dikurangkan 0,1 dari 10% ini jadi 0,1 sama dengan VC per VB. VC-nya maka di sini dapat 0,9 dikalikan silang 2000 dapatlah 1800 untuk nilai compacted-nya dalam kondisi CCM ya. Itu dia. Contoh soalnya sederhana ya. Baik, tadi kita berbicara tentang properties dari material dan cara menghitung dalam kondisi bank, dalam kondisi loose ya, dan juga dalam kondisi compacted. Sekarang yang perlu di dalam PTM juga yang harus kita ketahui ada namanya waktu siklus. Waktu siklus di sini secara kondisi ya namanya siklus, yaitu dalam konsep input, proses dan output gitu ya. Balik lagi ke input awalnya. Jadi dia pekerjaannya berulang ya, pekerjaannya berulang. Waktu siklus merupakan siklus kerja dalam pemindahan tanah mekanis ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang nantinya dimulai dari input apa saja, outputnya prosesnya apa saja dan outputnya, dan kembali lagi ke input. Dalam proses waktu siklus di PTM ini dapat kita lihat di sini ada yang pertama yaitu loading time. Loading time itu waktu muat ya, waktu muat ataupun waktu si alat misalnya ada proses digging atau menggali, dia menggali ya dari tanah asli ke pengangkutan ya. Jadi dimasukkan ke dalam alat angkut misalnya truk. Nah, itu dari kondisi dia menggali sampai dia memasukkan ke dalam truk itu namanya loading time. Kemudian ada namanya hauling time. Hauling time ini yaitu waktu angkut. Waktu angkut di mana waktu si alat bergerak menuju ke tempat pembongkarannya di mana gitu ya. Akan diletakkan tanah ini di mana gitu. Nah, itu namanya hauling time. Kemudian ada lagi namanya return time. Ya, sebelum return time ini ada namanya dumping time. Mohon maaf. Ada namanya dumping time. Dumping time ini yaitu pada proses pembongkaran. Jadi tanah tadi yang telah dibawa ya ke objeknya, kemudian sudah sampai di objeknya di mana gitu. Itu ditumpahkan, itu namanya dumping time. Dari dumping time ini masuk kepada return time. Return time ini waktu kembali ya. Waktu kembalinya si alat tersebut menuju ke tempat awal. Kemudian nanti ada namanya spotting time yang terakhir ya. Spotting time ini waktu tunggu. Jadi biasanya kita dalam menggunakan alat transportasinya itu nggak cukup satu biasanya ya, itu berlebih. Jadi sebelum dia masuk kepada wilayah yang di awal tadi loading time, dia wajib menunggu dari dari alat transportasi yang lain ya. Mungkin ada truk yang lain yang berada di depannya yang akan diisi gitu, seperti itu. Jadi rumusan dari siklus time ini dari loading time tambah hauling time tambah dumping time tambah return time dan tambah spotting time. Ya, jadi dijumlahkan saja berapa satu siklus. Oke, baik. Kemudian itu mengenai waktu siklus. Yang berikutnya itu mengenai masalah efisiensi alat. Efisiensi alat ya, ini merupakan hal yang paling utama juga. Dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan alat berat, terdapat faktor yang mempengaruhi produktivitas. Produktivitas ini kemampuan si alat dalam bekerja ya. Apa-apa saja yang menjadi faktornya gitu. Yang pertama pasti kemampuan operator pemakaian alat. Dalam kita menggunakan segala sesuatunya, yang pasti selain dari kemampuan kita bekerja juga berdasarkan pengalaman ya, pengalaman. Efektivitas kita bekerja itu berdasarkan pengalaman. Jadi biasanya operator yang lebih mumpuni itu jika jam terbangnya lebih banyak gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi produktivitas. Kemudian pemeliharaan dan pemilihan alat. Jadi alat-alat tersebut walaupun dia kondisinya alat yang sedikit agak lama, tetapi kalau misalnya proses pemeliharaan dan pemeliharaannya dan perawatannya itu baik ya, rutinitasnya baik dalam dipelihara, ya itu menjadi hal yang sangat baik juga untuk dalam yang mempengaruhi faktor
pekerjaan. Yang ketiga, perencanaan dan pengaturan letak alat ya. Jadi direncanakan dan diatur di mana letak alat yang akan bekerja, itu hal paling utama ya. Artinya pada saat penggunaan misalnya alat tersebut berada di tanah gambut gitu, maka kita menggunakan perencanaan alat yang menggunakan ban crawler gitu ya. Ban crawler itu yang seperti ban rantai itu ya, jadi ban rantai. Nah, itu tidak juga bisa kita menggunakan ban yang ban karet gitu ya. Nah, itu harus kita tahu. Kemudian topografi dan volume pekerjaan ya. Topografi itu mengenai masalah ketinggian dari apa namanya, misalnya ketinggian alat dalam bekerja mungkin di daerah tinggi gitu ya, itu akan berpengaruh pada penggunaan alat yang menggunakan bahan bakar apa, antara bensin dan solar sedikit berpengaruh gitu. Juga besaran pekerjaan gitu ya, volume pekerjaannya, kalau dia besar nggak mungkin pula untuk mempercepat waktu kita menggunakan alat yang kecil ya. Kemudian yang kelima, kondisi cuaca mempengaruhi dari pekerjaan ya. Kembali lagi cerita kita kepada permasalahan penggunaan penggunaan penggeraknya, yaitu bisa menggunakan penggerak yang karet atau bisa menggunakan penggerak yang rantai gitu ya. Jadi itu harus dicatat juga mengenai masalah bahan bakar gitu ya. Kemudian mengenai masalah instrumen alat tersebut ya. Kemudian metode pelaksanaan alat dalam arti kata jika alat tersebut mengalami pembaharuan, maka metode-metode yang harus dilaksanakan harus diketahui sebelumnya ya. Itu mengenai masalah efisiensi alat gitu ya. Cara umum dipakai untuk menentukan efisiensi alat adalah dengan menghitung beberapa menit alat tersebut bekerja secara efektif dalam 1 jamnya ya. Jadi biasanya dalam 1 jam itu, walaupun dia 60 menit, tapi biasanya 60 menit itu tidak efektif semuanya alat itu bekerja. Biasanya di antara 45 sampai 50 menit gitu. Ada beberapa hal juga yang mempengaruhi itu gitu. Ya. Ada beberapa hal juga yang mempengaruhi itu. Baik, kemudian konsep dari pemotongan dan penimbunan tanah ya. Kita ketahui bahwa ada beberapa hal konsep dalam pemotongan dan penimbunan tanah ya. Cutting and fill ya, cut and fill dari pekerjaan pemotongan dan penimbunan tanah tersebut. Dari konsep pemotongan dan penimbunan tanah ada 3 konsep, tetapi saya akan menyampaikan 2 konsep nanti. Ya, untuk bangunan itu biasanya coba kita laksanakan dengan metode grid, sedangkan untuk jalan itu biasanya menggunakan metode ruas ataupun bisa menggunakan metode diagram massa. Oke, baik, sampai di sini dulu terlebih dahulu. Nanti akan coba kita sambung dengan materi mengenai masalah metode grid dan metode ruas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.